Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Joni Immanuel Perikas. Saya adalah seorang guru PNS. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai panduan penyusunan SKP. Oleh karena itu, diharapkan Bapak Ibu memperhatikan dengan baik supaya dengan panduan penyusunan SKP ini dapat memudahkan Bapak Ibu sehingga ketika Bapak Ibu menyusun SKP, Bapak Ibu dapat menyusun dengan baik dan benar. Ya, baik Bapak Ibu, ini panduan penyusunan dan penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. Ya, SKP sendiri punya kepanjangan sasaran kerja pegawai. Jadi dalam penyusunan SKP ada permen yang mengatur. Ya, jadi ketika kita mau menyusun SKP, maka kita perlu memperhatikan permen atau peraturan pemerintah yang mengatur. Oleh karena itu, permen yang mengatur penyusunan penyusunan SKP itu terdapat dalam pasal 12 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, di mana pemerintah mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja dan untuk menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Itu silakan Bapak Ibu lihat. Yang kedua adalah mengenai tata cara penyusunan SKP. Harap diperhatikan dengan baik. Di sini ada dua tata cara. Tata cara yang pertama adalah setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. Jadi seorang PNS dia tidak bisa katakan bahwa dia tidak mau untuk menyusun SKP. Ini di sini bilang wajib, berarti harus melakukan penyusunan SKP. Yang berikut, yang kedua adalah sasaran kerja pegawai disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. Nah, yang berikut Bapak Ibu, ini ada unsur-unsur yang mengatur dalam penyusunan SKP. Jadi ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kegiatan tugas tambahan, dan yang kedua adalah angka kredit, yang ketiga target, dan yang keempat adalah tugas tambahan dan atau kreativitas. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat yang pertama mengenai kegiatan tugas tambahan. Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengambil tugas tanggung jawab atau wewenang jabatan orang lain atau guru-guru yang lain. Harus tugas apa yang Bapak Ibu kerjakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, tugas tambahan yang Bapak Ibu dapatkan, kreativitas yang Bapak Ibu laksanakan, tugas tambahan yang Bapak Ibu laksanakan, dan juga tugas-tugas yang lain, itu yang harus
dimasukkan dalam penyusunan SKP. Yang kedua mengenai angka kredit. Angka kredit sendiri dia mempunyai pengertian satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka pembinaan karir dan jabatannya. Yang ketiga mengenai target. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu menyusun SKP, Bapak Ibu harus menetapkan target. Ya, harus ada target yang ditetapkan. Di sini bilang bahwa setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, dapat disertai juga dengan aspek biaya. Dan yang keempat adalah tugas tambahan atau kreativitas. Selain melakukan kegiatan tugas jabatan, apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan dan atau kreativitas dalam pelaksanaan kegiatan tugas jabatan. Itu unsur-unsur dalam penyusunan SKP. Jadi kalau ada tugas tambahan apa, Bapak Ibu bisa masukkan dalam penyusunan SKP. Misalnya Bapak Ibu mendapat tugas untuk menjadi pengawas ujian nasional. Itu bisa dimasukkan dalam penyusunan SKP. Ya, jadi yang berikut apabila Bapak Ibu mendapat tugas tambahan misalnya menjadi sekretaris PGRI atau ketua PGRI, silakan Bapak Ibu masukkan dalam penyusunan SKP. Yang berikut Bapak Ibu ini ada format. Ada format sasaran kerja pegawai negeri sipil, formatnya seperti ini. Di dalam format ini terdapat pejabat penilai dan juga pegawai negeri sipil yang dinilai. Pejabat penilai ini Bapak Ibu harus isikan dengan data kepala sekolah Bapak Ibu. Ya, kepala sekolah di mana Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu mengabdi. Ya, nama, ada nih pangkat, golongan ruang, jabatan dan juga unit kerja. Ya, yang berikut adalah pegawai negeri sipil yang dinilai. Ya, ini Bapak Ibu harus isi data Ibu Bapak Ibu sendiri. Ya, itu harus diisi dengan data Ibu Bapak Ibu sendiri. Yang berikut Bapak Ibu ini ada format penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. Ya, jadi di sini ada beberapa hal. Yang pertama kegiatan tugas tambahan. Yang berikut adalah tugas tambahan dan kreativitas, unsur penunjang. Jadi itu perlu Bapak Ibu isi. Tugas-tugas tambahan yang tadi sudah disebutkan, misalnya menjadi pengawas ujian nasional, ya, menjadi sekretaris atau ketua PGRI. Di kabupaten Bapak Ibu mengabdi, Bapak Ibu bisa mengisi pada format-format ini. Ya, nanti setelah diisi, Bapak Ibu harus menghitung kuantitasnya, kualitas, waktu, dan juga biaya. Jadi itu semua harus dihitung sehingga bisa mendapat capaian SKP tersebut. Yang berikut adalah format sasaran kerja pegawai negeri sipil. Ini hampir mirip dengan yang tadi yang pertama, tetapi di sini Bapak Ibu harus isi kegiatan tugas tambahan Bapak Ibu di dalam format ini. Semuanya harus diisi. Sekali lagi pejabat penilai itu Bapak Ibu isi kepala sekolah Bapak Ibu sendiri. Dan pegawai negeri sipil yang dinilai Bapak Ibu harus isi dengan data Bapak Ibu sendiri sebagai seorang guru PNS. Kalau Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, berarti pejabat penilainya harus kepala dinas, ya, harus kepala dinas. Dan pegawai negeri sipil yang dinilai adalah Bapak Ibu sendiri sebagai kepala sekolah. Yang berikut ada format penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. Ini formatnya seperti ini Bapak Ibu.
ini sudah diisikan, tinggal Bapak Ibu menggantikan kegiatan tugas tambahan ini sesuai dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu laksanakan di instansi Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini ada nilai, kalau nilai 86 itu ini sudah mencapai nilai SKP yang baik. Nah, ini sudah mendapat nilai SKP yang baik. Jadi jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam penyusunan SKP itu ada 4 aspek yang akan dihitung nilainya, ya, yang akan diisi dalam format-format yang tadi. Jadi yang pertama itu ada aspek kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga aspek waktu, dan yang keempat adalah biaya. Tapi biasanya biaya itu tidak perlu diisi dalam penyusunan SKP. Yang paling penting adalah aspek kuantitas, kualitas, dan aspek waktu. Jadi ini ada rumus aspek kuantitas. Untuk menghitung aspek kuantitas dari penyusunan SKP yang Bapak Ibu akan lakukan, ini rumusnya seperti ini. Penilaian SKP buka kurung kuantitas sama dengan RO bagi TO kali 100. Yang kedua ada aspek kualitas. Ini penilaian SKP buka kurung kualitas sama dengan RK bagi TK kali 100. Itu rumus aspek kualitas. Yang berikut rumus aspek waktu. Ini penilaian SKP buka kurung waktu, NT kali TW kurang RW bagi TW kali 100. Dan yang berikut adalah rumus aspek biaya. NT kali TB kurang RB per TB kali 100. Jadi itu rumus-rumus yang perlu Bapak Ibu perhatikan dengan baik, agar ketika Bapak Ibu melakukan perhitungan aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, tinggal Bapak Ibu berpatokan pada rumus-rumus itu, menghitung sesuai dengan rumus-rumus itu, agar tidak salah dalam melakukan perhitungan pada penyusunan SKP. Yang berikut Bapak Ibu, kalau ada tugas-tugas tambahan sekalian dan juga kreativitas, ini ada rumusnya. Ini rumus tugas tambahan seperti ini. PTT sama dengan RO bagi TO kali 10 kali 100. Yang berikut untuk kreativitas, ini rumusnya seperti ini. PKR sama dengan RO per TO kali 30 kali 30%. Jadi itu rumus-rumus yang ada. Silakan ketika Bapak Ibu mau melakukan penyusunan SKP, maka untuk perhitungannya harus didasarkan pada rumus-rumus itu. Kita tidak bisa menggunakan rumus-rumus yang lain, harus menggunakan rumus dari keempat aspek yang ada. Kalau ini format yang sama tadi dengan di atas. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Silahkan Bapak Ibu pelajari dengan baik, diperhatikan dengan baik, agar ke depan ketika Bapak Ibu melakukan penyusunan SKP, Bapak Ibu dapat menyusunnya dengan baik dan benar. Bapak Ibu dapat menghitungnya dengan baik dan benar. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan panduan penyusunan SKP ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.